Pemirsa, PD Pasar Jaya mengungkap sebanyak 52 pedagang pasar di DKI Jakarta dinyatakan positif COVID-19 di 6 pasar. Pasar tradisional menjadi salah satu tempat penyebaran virus corona. Lalu bagaimanakah langkah-langkah penanganan serta pencegahan COVID-19 di pasar? Kami akan membahasnya bersama dengan Direktur Utama PD Pasar Jaya, Arif Nasruddin. Selamat sore, Pak Arif. Selamat sore, Mbak. Pak Arif, ditemukan 52 pedagang positif COVID-19 di 6 pasar DKI Jakarta. Di mana saja Pak persisnya ke-6 pasar itu dan apa langkah yang sudah dilakukan terhadap ke-6 pasar tersebut? Oh, baik. Selamat sore, Mbak. Jadi pasar-pasar yang dari 19 pasar yang kita lakukan rapid atau swab test, itu ada pasar-pasar seperti Serdang, kemudian Rawasari, kemudian ada kita ketemu pasar Klender, kemudian kita ketemu juga pasar Induk Ramat Jati, pasar Cijantung. Nah, ini memang jumlahnya sebanyak 6 pasar, itu jumlah positifnya 52 orang. Tetapi kita juga menemukan pasar yang memang sama sekali negatif dari swab test kemarin. Demikian. Oke, tindakan yang sudah dilakukan kepada 6 pasar yang telah ditemukan ada pedagangnya yang positif apa, Pak? Jadi gini, ketika kemudian hasilnya keluar pedagang dan ketika kemudian dilakukan juga tracing sama tim kesehatan, gitu ya, tenaga kesehatan, itu setelah kemudian diketemukan kita melakukan penyemprotan. Nah, dalam proses penyemprotan inilah kita melakukan tutup operasional. Nah, tutup operasional ini yang pada saat kemudian diketemukan kita langsung melakukan aksi reaktif, gitu ya, melakukan penutupan karena memang kita melakukan penyemprotan di pasar itu agar steril. Jadi itu yang pertama dilakukan. Sebenarnya dari proses-proses ini kemudian ada beberapa hal yang sebenarnya protap COVID itu sudah dijalankan di pasar tradisional. Tetapi sekali lagi memang sosialisasi dan mengkampanyekan tentang penggunaan masker, kemudian social distancing itu yang kemudian tetap harus digaung-gaungkan di pasar tradisional. Oke, Pak, penutupan ini akan dilakukan selama berapa hari, Pak? Jadi penutupan ini sebenarnya nggak semua pasar, 19 pasar jadi tutup karena kemudian diketemukan, tidak seperti itu. Jadi ketika 6 pasar ini diketemukan, itu langsung kemudian kita lakukan aksi penyemprotan dengan ditutupnya operasional pasar tersebut. Itu selama 3 hari. Kenapa 3 hari? Karena memang untuk memastikan virus COVID ini mati. Kemarin kita juga konsultasi kepada ahli-ahli kesehatan, memang itu perlu 2 sampai 3 hari supaya memastikan memang itu benar-benar clear and clean untuk memastikan virusnya tidak ada lagi di tempat itu. Yang kami ketahui kalau pasar Rawasari kan ditutup, Pak, ya, selama 3 hari untuk melakukan penyemprotan. Bagaimana dengan kelima pasar lainnya? Kelima pasar lainnya juga apakah ditutup selama 3 hari? Sama, Mbak, sama. Jadi memang cuma ya? Tanggal-tanggalnya ketika hasil tesnya kemudian keluarnya tanggal berapa, kita langsung melakukan penutupan. Jadi itu yang kita lakukan. Oke, Pak, tadi ada menyebutkan ada 6 pasar, tapi tadi yang disebutkan baru 5, Serdang, Rawasari, Klender, Induk Ramat Jati, dan Ciganjur. Apakah satu lagi ini termasuk pasar Tanah Abang atau pasar mana lagi, Pak? Sorry, Rawasari, Serdang, ada kemudian 1 pasar itu 9 diketemukan reaktif, itu di Pasar Lontar. 1 itu, tapi masih posisinya masih hasil posisi 9 reaktif. Reaktif, jadi belum swab testnya, belum ada hasilnya? Lagi menunggu, tapi itu indikasinya itu positif karena sudah reaktif. Baru 19 pasar yang dilakukan rapid test massal, apakah rapid test massal juga akan dilakukan di seluruh pasar tradisional di DKI Jakarta, Pak? Yang pasarnya tutup karena memang pasar non-pangan itu kita tidak lakukan rapid test karena memang pedagangnya tidak ada. Yang kita lakukan itu fokus kepada pasar pangan yang selama ini memang tetap beroperasional karena kita memang harus melayani pangan di Jakarta. Jadi memang inilah pasar-pasar yang memang kita melakukan secara berkala, secara schedule untuk kita lakukan rapid dan atau swab test. Demikian. Jadi seluruh pasar pangan akan dilakukan rapid test massal? Yang pangan akan dilakukan rapid test yang memang kita mengikuti peta dari informasi Pemprov DKI Jakarta. Ketika memang arealnya itu adalah area red zone, kita akan melakukan sama seperti kita dibantu sama wilayah. Selain lokasi lingkungan yang memang sudah red zone, pasar yang di dalamnya pun itu dilakukan juga schedule untuk melakukan rapid dan swab test.
Oke, terakhir singkat Pak Arief, pasar ini kan menjadi salah satu lokasi penyebaran virus corona ya Pak. Apa tindakan korektif dan juga preventif yang bisa dilakukan PD Pasar Jaya untuk mencegah dan menangani penyebaran corona? Baik, ya, ini pertanyaannya bagus. Jadi sebenarnya yang sudah dilakukan terus-menerus, pertama sosialisasi kita kepada pedagang dan masyarakat. Gunakan masker. Kita sampai menaruh baliho sebesar baliho besar yang bisa dibaca oleh setiap masyarakat masuk kepada pasar. Pintu kita kurangi sehingga kemudian proteksi dari keamanan ketika mereka masuk ke dalam pasar dilakukan gen thermal untuk mengecek suhu tubuh itu dilakukan sama kita. Kemudian kita melakukan ganjil genap supaya kemudian ganjil genap pedagang ini, kios ini bisa mengurangi pembatasan jumlah pengunjung dan juga pembatasan orang bekerja di dalam pasar. Jadi yang kiosnya nomor ganjil itu bukanya di tanggal ganjil, yang genap bukanya di tanggal genap. Kita juga memperangkatkan juga face shield. Jadi seluruh pedagang pasar nanti ketika beroperasi semuanya menggunakan face shield. Itu wajib. Dan itu ada nanti tim gugus kami di pasar-pasar itu yang kemudian selalu berkeliling untuk memastikan semuanya berjalan dengan konsisten dan disiplin. Dan ketika diketemukan ada yang tidak disiplin, itu akan kita keluarkan dari pasar. Itu penting sekali. Sekaligus secara periode, ruangan-ruangan pasar itu 2 minggu sekali dilakukan penyemprotan. Baik. Dan ini sudah berjalan terus. Makanya memang sebenarnya antisipasi ini yang terus dilakukan oleh kami di Perumda Pasar Jaya. Kuncinya adalah konsisten dan juga disiplin ya Pak Arief Nasruddin, Dirut PD Pasar Jaya. Terima kasih Pak telah menjelaskan kepada kami di Prime Time News hari ini.